Tiga H katanya, halal, haram, hantam terus. Perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Perlu fitnah orang, fitnah orang. Yang penting mendapatkan harta kekayaan. Lalu setelah mendapatkan harta kekayaan, pelitnya luar biasa. Kalau kata orang alas tu putut mendengut. Jangankan untuk menolong orang, nukarkan uang pun tak kasihnya. Misalnya orang nukarkan uang pecah, padahal dia punya uang pecah itu pun tak kasihnya. Itulah sangkin putut mendengutnya kata orang alas, sangkin pelitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Oleh karena itu, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya-Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kamu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila engkau ingkar, kufur dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, awas, ajabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini, bahwa semua kita ini punya peluang masuk ke dalam surganya Allah, dan semua kita juga bisa-bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bergantung syukur atau tidak syukur. Orang kaya itu bisa masuk surga karena harta kekayaannya, pun orang kaya juga banyak masuk neraka juga gara-gara hartanya, bergantung syukur atau tidak syukur. Pejabat itu bisa masuk ke dalam surga karena jabatannya, dan pejabat pun banyak yang masuk neraka juga gara-gara jabatannya, bergantung syukur atau tidak syukur. Orang alim yang ustadz, tengku, ulama bisa masuk surga karena ilmunya, dan orang alim pun bisa masuk ke dalam neraka juga gara-gara ilmunya, bergantung syukur atau tidak syukur. Kalau ada orang kaya mencari harta dengan cara yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan. Kemudian setelah mendapatkan harta yang banyak, tidak hanya ditumpuk-tumpuk untuk dirinya dan 7 keturunannya saja, tapi juga berfungsi sosial.
dia bantu pembangunan masjid, dia santuni anak yatim piatu, dia keluarkan zakatnya, dia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memang butuh bantuan, maka orang kaya seperti ini insya-Allah dia bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena hartanya. Tapi kalau ada orang kaya mencari harta dengan cara suka-suka hatinya, mau halal mau haram, 3H katanya, halal haram hantam terus. Perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Perlu fitnah orang, fitnah orang. Yang penting mendapatkan harta kekayaan. Lalu setelah mendapatkan harta kekayaan, pelitnya luar biasa. Kalau kata orang Alas tu putut medengut. Jangankan untuk menolong orang, nukarkan uang pun tak kasihnya. Misalnya orang nukarkan uang pecah, padahal dia punya uang pecah itu pun tak kasihnya. Itulah sangkin putut mendengutnya kata orang Alas, sangkin pelitnya. Jangankan untuk membantu orang lain, jangankan untuk iaitu memberikan santunan kepada anak yatim piatu, jangankan iaitu untuk mengeluarkan zakatnya, untuk nukarkan uang pun dia tidak memberikan tukar uang kepada orang lain yang membutuhkan, sangkin putut mendengutnya. Bahkan ada orang lagi sangkin pelitnya, jangankan untuk memberikan bantuan untuk orang lain, dirinya saja yang sedang sakit, sekarat, parah, dia tidak mau mengeluarkan uangnya. Kenapa? Karena dia takut kehilangan harta, karena dia takut uangnya akan habis. Inilah orang yang sangkin pelitnya dalam kehidupan. Maka kalau ada orang kaya setelah mendapat harta banyak, menghalalkan segala cara, pelitnya minta ampun, tidak pernah mau membantu orang lain, dia biarkan orang dalam keadaan susah padahal dia mampu untuk memberikan bantuan, maka orang kaya seperti ini bisa dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, kalau ada pejabat, dia sudah diberikan amanah oleh rakyat, kemudian dia menggunakan jabatannya sesuai dengan amanah yang sudah dia emban. Dia memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan jujur, dengan amanah, maka pejabat seperti ini insya-Allah akan bisa masuk ke dalam surga karena jabatannya. Tapi kalau ada pejabat naik jabatannya dengan menghalalkan segala cara, perlu sogok orang, perlu kasih uang orang, wawasi uang orang, perlu ancam orang, kemudian dia naik di jabatannya, semua apa yang dia janjikan dia ingkari semua, janjinya tidak ditepati. Orang sudah percaya, dia khianati. Orang sudah memberikan harapan kepercayaan kepada dia, semua dia ingkari. Maka pejabat seperti ini nanti bersiap-siap akan bertanggung jawab dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang ustaz, tengku, ulama, dia membimbing umat. Dia katakan yang halal itu halal, yang haram itu haram, apapun resikonya. Mau diancam, mau dihalangi, bahkan jangan sekedar ancam, bahkan nyawanya pun dia korbankan untuk menyampaikan kebenaran. Yang hak itu hak, yang batil itu batil, apapun resikonya dia bimbing umat agar mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang alim seperti ini yang tulus ikhlas membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang alim dengan ilmunya dia malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh. Dia katakan yang halal itu haram, yang haram malah dibuat menjadi halal. Ketika ada orang bertanya, Pak Ustadz ini hukumnya apa? Haram. Tapi ketika diberikan uang, Pak Ustadz kami kasih uang 1 koper, bagaimana Pak Ustadz? Makruh dibilangnya. Atau bahkan menjadi halal dibuatnya karena diberikan uang. Maka tengku, ustadz, orang alim seperti ini akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sudah memperjualbelikan hukum Allah sesuai seleranya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua
bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang kaya, jalankanlah kekayaan kita itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pejabat, jalankan jabatan kita itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yaitu orang alim, jalankan ilmu kita mencerahkan, membimbing umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Jalankanlah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, kita ini semuanya bisa berpeluang masuk ke dalam surganya Allah dan bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bergantung syukur atau tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Tentu yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah sadar apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk kepada yang ketiga, bahwa bersyukur itu adalah ketika kita sudah menyadari semuanya hanya titipan dari Allah, maka kita akan menjalankan titipan itu sesuai dengan amanah yang memberikan titipan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, yaitu tukang parkir. Tukang parkir ini yaitu memberikan contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tukang parkir itu kalau kita perhatikan, dia punya kendaraan banyak. Ada sepeda motor, ada mobil dan lain sebagainya banyak, tapi dia tidak pernah sombong. Tidak pernah dia panggil orang memamerkan apa yang sudah di hadapannya, tidak pernah. Nah, itulah yaitu contoh dari tukang parkir. Kemudian tukang parkir ini walaupun ada mobil, ada kendaraan, ada sepeda motor, semuanya pergi meninggalkan dia, tukang parkir tidak pernah sedih, tukang parkir tidak pernah menangis. Kenapa? Karena tukang parkir sadar bahwa yang di hadapannya ada mobil, ada sepeda motor, ada kendaraan mewah, semuanya itu bukan miliknya, tapi itu hanyalah titipan saja. Maka sebagai titipan tidak perlu membuat kita sombong, dan ketika titipan itu sudah diambil kembali, maka tidak membuat kita bersedih. Begitulah hakikatnya kita hidup ini. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Dan ketika titipan nikmat yang sudah diberikan Allah kemudian dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita tidak bersedih, karena itu kita sadar bahwa itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan orang yang bersyukur. Ketika diberikan nikmat, dia tidak sombong. Ketika titipan itu sudah diambil kembali, dia tidak akan bersedih dan tetap bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.